Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 evaluasi pembelajaran matematika semester 5C akan membahas daya matematik National Council of Teaching Mathematics. Kelompok kami beranggotakan Kor Ilmi Fadilah, Ratu Saidatun Nasya, Salsabila Hamidah Jauhari, Selvi Gustia, Suci Anastasia, dan Tati Gartina. Dosen pengampu kami yaitu Dr. Anda Haja Nunung Subarningsi MPD dan Rikrik Nurdiansyah MPD. Pertama, kami akan membahas tentang komunikasi matematis. Pengertian dari komunikasi matematis. Menurut Fitriana, Isnarto, dan Ardi Prabowo, komunikasi matematis merupakan kecakapan seseorang dalam mengungkapkan pikiran mereka dan bertanggung jawab untuk mendengarkan, menafsirkan, bertanya, dan menginterpretasikan antara ide satu dengan ide-ide yang lain dalam memecahkan masalah, baik itu pada masalah kelompok diskusi maupun di kelas. Menurut NCTM, dalam komunikasi matematika, ide datang dari proses pemecahan masalah menjadi objek refleksi, diskusi, dan perubahannya. Ketika siswa itu ditantang untuk memecahkan masalah, mereka akan memiliki kesempatan untuk memikirkan dan mencoba menyelesaikannya. NCTM mengemukakan bahwa standar komunikasi matematis menekankan pembelajaran matematika pada kemampuan siswa dalam hal berikut. Yang pertama itu, mengatur dan menggabungkan pemikiran matematis mereka melalui komunikasi. Yang kedua, mengkomunikasikan berpikir matematis mereka secara logis dan jelas kepada teman-temannya, guru, dan orang lain. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi berpikir matematis dan strategi yang digunakan orang lain. Yang keempat, menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematis secara benar. Selanjutnya, berdasarkan standar Principles and Standard for School Mathematics dari NCTM, aspek-aspek yang dipaparkan oleh Wilkinson, aspek-aspek yang dipaparkan oleh Zakiri, dan indikator yang dipaparkan oleh Maria dan Clara Jessica, maka indikator kemampuan komunikasi matematis yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel indikator kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama itu indikatornya menyatakan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, serta menggambarkan secara visual. Ini termasuk ke kode indikator kelas 1. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan maupun tulisan. Ini termasuk ke kode indikator yang K2. Yang ketiga, menggunakan istilah bahasa atau simbol-simbol matematika dan struktur-strukturnya untuk memodelkan situasi atau permasalahan matematika, termasuk ke dalam kode indikator ketiga. Selanjutnya, kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematika itu merupakan suatu hal yang sangat mendukung oleh seorang guru dalam memahami kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini didukung oleh NCTM dalam Van der Waals mengungkapkan bahwa tanpa komunikasi dalam matematika, guru itu akan memiliki sedikit keterangan, data, dan fakta tentang pemahaman siswa dalam melakukan proses dan pengaplikasian matematika. Kemampuan yang tergolong di dalam komunikasi matematis itu diantaranya kemampuan menyatakan situasi gambar, diagram, atau benda nyata dalam bahasa simbol, ide, atau model matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan ataupun tulisan. Yang ketiga, mendengarkan, mendiskusi, dan menulis tentang matematika. Kemudian membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis. Yang kelima, membuat konjektur, merumuskan definisi, generalisasi, dan yang terakhir mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri.
Selanjutnya, ada implementasi komunikasi matematis di sekolah. Guru dapat membentuk kemampuan komunikasi siswa saat diskusi di kelas. Yang pertama yaitu dapat membentuk perilaku yang mendukung proses pembelajaran di kelas. Selain itu, memilih dan menggunakan permasalahan matematika yang memungkinkan terjadi banyak komunikasi. Yang ketiga, memandu diskusi kelas mengenai apa yang sedang dipelajari dengan memantau proses belajar siswa. Guru itu sebaiknya berusaha untuk membentuk pembelajaran yang kaya akan komunikasi matematis, di mana siswa diyakinkan untuk membagikan idenya dan mencari pembenaran sehingga ia paham. Guru dapat menggunakan komunikasi lisan atau tulisan untuk memberi siswa kesempatan sebagai berikut. Yang pertama itu berpikir melalui permasalahan, menyusun penjelasan, mencoba kosakata atau notasi yang baru. Yang keempat, membuat bentuk pernyataan. Yang kelima, mengklarifikasi dugaan. Yang keenam, mengkritisi hasil klarifikasi. Dan yang ketujuh, merefleksi pemahaman mereka dan ide dari teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Selvi Gustia. Baiklah, selanjutnya itu kemampuan penalaran matematis. Sebelum kita masuk ke kemampuan penalaran matematis, bagaimana maksud dari penalaran? Nah, penalaran menurut Syamsuri adalah jenis khusus dari pemecahan masalah, yang mana dalam matematika ini, penalaran adalah alat untuk memahami matematika dan pemahaman matematika dari penalaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, penalaran matematis. Nah, penalaran matematis ini adalah bagian dari berpikir matematika yang meliputi membuat perumusan dan menarik kesimpulan sahih tentang gagasan-gagasan dan bagaimana gagasan tersebut saling terkait. Atau secara lebih umumnya, suatu proses berpikir yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sudah valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, penalaran dan matematika itu sangat berhubungan erat, yang mana kemampuan penalaran dapat dilatih dengan belajar matematika. Penalaran matematika diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah dan dipakai untuk membangun suatu argumen matematika. Penalaran matematika tidak hanya penting untuk melakukan pembuktian atau pemeriksaan program, tetapi juga untuk inferensi dalam suatu sistem kecerdasan buatan. Kemudian, ciri-ciri adanya penalaran matematis ada dua. Yang pertama, adanya suatu pola pikir yang disebut logika. Dan yang kedua, proses berpikirnya bersifat analitik dan menggunakan logika. Kemudian pembagian penalaran berdasarkan cara penarikan kesimpulannya ada dua. Yang pertama, penalaran induktif dan yang kedua, penalaran deduktif. Kita masuk yang pertama yaitu penalaran induktif. Yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif diartikan sebagai menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan terhadap data terbatas. Kemudian yang kedua, proses kesimpulannya berdasarkan pada beberapa kemungkinan yang dimunculkan premis-premis, atau secara umum, penalaran induktif ini ialah menarik kesimpulan dari yang khusus ke yang umum. Nah, di sini Sumarno mengemukakan bahwa kegiatan yang tergolong penalaran induktif itu, yang pertama, ada transduktif, yaitu pengambilan kesimpulan berdasarkan dari suatu kasus atau sifat khusus yang satu diterapkan pada kasus yang khusus lainnya. Yang kedua, ada analogi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan data atau proses. Yang ketiga, ada generalisasi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan sejumlah data yang teramati. Kemudian ada memperkirakan jawaban, solusi, atau kecenderungan, interpolasi, dan ekstrapolasi. Kemudian ada memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, atau pola yang ada. Dan yang terakhir adalah menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi dan menyusun konjektur.
Berikutnya yang kedua ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini diartikan sebagai yang pertama, menarik kesimpulan berdasarkan definisi atau aturan yang sudah disepakati. Kemudian yang kedua, menarik kesimpulan yang konklusinya diturunkan secara mutlak menurut premis-premis dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, di sini Sumarno juga mengemukakan kegiatan yang tergolong penalaran deduktif. Yang pertama, yaitu melaksanakan perhitungan berdasarkan rumus tertentu. Yang kedua, penalaran logis matematika. Dan yang ketiga, menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi matematika. Berikutnya, berikutnya ialah indikator penalaran matematis. Nah, ini merupakan rincian dari para penulis yang mana kemampuan penalaran matematis ini memiliki komponen yang pertama yaitu analisis. Nah, di mana analisis ini menggunakan hubungan antar variabel atau objek dalam situasi matematika dan menyusun inferensi dalih dari informasi yang diberikan. Yang kedua ada generalisasi, yaitu memperluas domain sehingga hasil pemikiran matematika dapat diterapkan secara lebih umum dan lebih luas. Kemudian yang ketiga ada sintesis. Nah, sintesis ini membuat hubungan antara elemen pengetahuan berbeda dengan representasi yang berkaitan. Kemudian ada justifikasi atau pembuktian, yang mana menyajikan bukti yang berpedoman terhadap hasil atau sifat matematika yang diketahui. Dan yang terakhir ada pemecahan masalah tidak rutin, di mana menyelesaikan masalah dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan tujuan siswa terbiasa menghadapi masalah yang serupa dan menerapkan fakta, konsep, dan prosedur dalam soal yang tidak biasa. Nah, sebenarnya pada indikator penalaran ini NCTM tidak menjelaskan indikator penalaran matematika secara rinci, namun hanya secara garis besarnya. Kemudian yang indikator penalaran matematika menurut NCTM itu ada 4. Yang pertama, mengenali penalaran dan bukti sebagai aspek dasar matematika. Yang kedua, menyusun dan menemukan konjektur matematis. Yang ketiga, ada mengembangkan dan menilai argumen matematis dan bukti. Dan yang keempat, memilih dan menggunakan beragam jenis penalaran dan bukti matematis. Kemudian yang berikutnya, implementasi penalaran matematis di sekolah. Nah, pada kemampuan penalaran matematis ini yang harus dimiliki oleh siswa yaitu yang pertama, kemampuan menjalankan prosedural menyelesaikan masalah secara matematis. Yang kedua, kemampuan menjelaskan atau memberikan alasan atas penyelesaian yang dilakukan. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah yang bisa dilakukan oleh guru, yaitu dengan indikator yang pertama, yaitu orientasi siswa pada masalah. Nah, di sini guru bisa menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Yang kedua, indikatornya adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, di sini tingkah laku guru atau yang bisa dilakukan oleh guru yaitu membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok. Nah, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana guru bisa membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pemecahan masalah. Sebelum kita masuk ke definisi pemecahan masalah sendiri, kita telah dulu apa sih definisi masalah itu. Masalah itu berada di tengah-tengah antara latihan yang solusinya segera diketahui atau juga teka-teki yang tidak mempunyai strategi solusi yang jelas. Jadi masalah itu bisa kita selesaikan secara selesai, akan tetapi kita tuh harus mikir dulu gimana sih caranya menyelesaikannya. Itu menurut Prof. Povela and Paul Hernandez.
Sedangkan definisi pemecahan masalah itu sendiri adalah pemecahan masalah itu sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu segera dapat dicapai. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama itu ada pengalaman awal. Maksud dari pengalaman awal di sini itu adalah kalau misalkan dalam matematika, kita pengalaman tersebut itu terhadap tugas-tugas yang telah kita lalui sebelumnya. Pernah nggak sih kita kayak merasa punya fobia terhadap matematika? Nah, kalau misalkan kita awalnya fobia terhadap matematika, maka pengalaman yang didapat di awal itu akan buruk. Tetapi jika sebaliknya, kita akan lebih menyukai matematika itu sendiri. Yang kedua ada latar belakang matematika. Latar belakang matematika itu kemampuan siswa terhadap konsep-konsep matematika yang berbeda-beda tingkatannya, dapat memicu perbedaan kemampuan siswa juga. Misalkan kalau misalkan dia dari awalnya udah mempunyai IQ tinggi ataupun emang dari awalnya suka matematika, nah dia akan lebih mudah mengerjakan soal matematika dibandingkan yang IQ-nya lebih rendah atau misalkan tidak secerdas orang tersebut gitu. Yang ketiga itu ada keinginan dan motivasi. Kalau keinginan dan motivasi itu dorongan yang kuat dari dalam diri seseorang tersebut seperti menumbuhkan keyakinan kalau misalkan saya itu pengen bisa gitu. Kalau misalkan seseorang punya keinginan dan motivasi untuk bisa melakukan sesuatu, pasti dia akan belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin rajin menulis misalkan saat pelajaran tersebut sehingga apa yang ia dapat dalam pelajaran tersebut lebih lebih menerap terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi dia bisa melaksanakan pemecahan masalah tersebut. Yang terakhir ada struktur masalah. Kalau struktur masalah itu yang diberikan kepada siswa seperti format secara verbal atau gambar, kompleks, kompleks soal tersebut, kayak tingkat kesulitan soalnya, dan konsep latar belakang dari masalah tersebut. Selanjutnya, ada tahapan pemecahan masalah. Nah, saya mengambil dari dua sumber. Yang pertama itu menurut Dewey dalam Sari dan Rose Januardi tahun 2018, tahapannya itu ada 5. Yang pertama ada mengenali dulu dan menyajikan masalah tersebut. Yang kedua itu mendefinisikan masalahnya, lalu mengembangkan menjadi beberapa hipotesis penyelesaian masalahnya. Yang keempat itu menguji hipotesisnya, bisa atau enggak sih kita menyelesaikan masalah dengan argumen kita yang telah tadi kita tentukan. Yang terakhir, memilih hipotesis yang terbaik sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan. Selanjutnya menurut Paul ya, ini sumbernya sudah cukup lama, yaitu tahun 1985. Ada yang pertama itu memahami masalah dulu, yang kedua merencanakan penyelesaiannya, yang ketiga melaksanakan rencananya, dan yang terakhir memeriksa proses dan hasil masalahnya. Nah, kenapa sih problem solving itu penting menurut NCTM tahun 2000? Karena yang pertama itu karena yang pertama itu problem solving itu bagian dari matematika. Dalam soal-soal matematika pasti terdapat masalah-masalah yang perlu kita pecahkan. Jadi mau nggak mau kita harus uh, kita harus me, kita harus melakukan suatu pemecahan masalah dari soal tersebut. Yang kedua, matematika itu memiliki aplikasi dan penerapan. Kayak misalkan di kehidupan sehari-hari itu matematika pasti berguna kan. Nah, makanya kita harus mempelajari yang problem solving itu sendiri. Yang ketiga ada adanya motivasi intrinsik yang melekat dalam persoalan matematika. Yang keempat ada persoalan pemecahan masalah bisa menyenangkan. Jadi gak semua masalah yang kita hadapi dalam matematika itu sulit, tapi ada juga kalau misalkan orang yang menyukai matematika pasti senang gitu kalau misalkan melakukan pemecahan masalah dalam matematika. Yang terakhir, mengajarkan siswa untuk mengembangkan teknik pemecahan masalah. Selanjutnya itu ada implementasi pemecahan masalah di sekolah. Implementasi itu artinya kan penerapan gitu. Permasalahan siswa tentang pemecahan masalah dan tanggapan siswa terhadap matematik dibentuk oleh perintah atau keputusan guru. Guru dapat membuat pemecahan masalah yang mengaplikasikan pada aktivitas matematika di kelas dengan memilih permasalahan yang menarik yang menggabungkan ide penting matematik dalam kurikulum. Nah, contohnya itu seperti buatlah penjumlahan yang hasilnya sama dengan 1000 menggunakan beberapa angka 8 dengan tanda tambah. Nah, kan soalnya ini satu, tapi bisa dijawab dengan berbagai kemungkinan yang ada. Misalkan yang pertama itu ada 888 ditambah 88 tambah 8 tambah 8 tambah 8 hasilnya itu 1000. Atau juga kita bisa
888 ditambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sampai ke 1000. Jadi kan itu punya berbagai macam solusi gitu ya dari satu soal yang diberikan. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, orang pertama yang menjadi problem solver adalah guru. Selanjutnya, guru harus mengembangkan kemampuan problem solving siswa dengan memberikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengajari siswa dengan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk pemecahan berbagai masalah. Yang kedua, berikan waktu yang cukup bagi siswa untuk melakukan kegiatan pemecahan masalah. Yang ketiga, mengajak siswa untuk melakukan dengan cara lain. Yang keempat, jika berhadapan dengan materi yang lebih sulit, berikan waktu yang lebih banyak untuk mengulang dan mengerjakan soal yang lebih banyak. Soalnya kan setiap siswa itu nggak punya kompetensi yang sama gitu dalam diri pribadinya. Jadi pasti setiap siswa itu punya waktu yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus dalam penggunaan metode pembelajaran berbasis pecahan masalah, sebagai guru kita perlu menyeimbangkan tingkat kesulitan masalah dengan tingkat kemampuan siswanya. Kemampuan yang harus ditumbuhkan pada diri siswa antara lain, yang pertama itu mengerti konsep dan berpikir kritis. Yang kedua, mampu mencatat kesamaan, perbedaan, dan analogi. Yang ketiga, mampu untuk mengidentifikasi elemen yang terpenting dan memilih prosedur yang benar. Yang keempat, menaksir dan menganalisa. Yang kelima, kemampuan untuk menjadikan permasalahan menjadi lebih umum melalui arah yang sudah ada. Yang keenam, percaya diri yang cukup. Terus langkah-langkah model problem solving menurut Walia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada memahami masalah, yang tadi sudah dijelasin. Yang kedua membuat perencanaan, yang ketiga melaksanakan rencana, yang keempat melihat kembali hasil yang telah diperoleh. Nah, model lain yang bisa digunakan adalah problem posing atau pengajuan masalah. Adapun prosesnya itu yang pertama ada guru menentukan tugas tersebut akan dilakukan per individu atau per kelompok. Yang kedua, guru memberikan situasi dari soal yang belum selesai. Yang ketiga, siswa atau kelompok membuat permasalahan dengan situasi yang diberikan. Yang keempat, siswa atau kelompok menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Anastasia. Mangga Teh Suci. Menjelaskan tentang koneksi matematis. Nah, sebelum kita mengetahui koneksi matematis itu apa, kita harus mengetahui ya, dalam pembelajaran matematika, NCTM menyatakan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dari pendidikan hingga kelas 12 memerlukan standar pembelajaran yang berfungsi untuk menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir, kemampuan penalaran matematis, dikit pengetahuan, serta keterampilan dasar yang bermanfaat. Nah, standar pembelajaran tersebut meliputi standar isi dan standar proses. Dalam standar proses ini adalah adanya koneksi matematis. Nah, selanjutnya kita ke pengertian koneksi matematis. Koneksi matematis itu apa sih? Nah, dalam bahasa Inggris, koneksi itu diartikan hubungan, sedangkan secara umum, koneksi diartikan sebagai suatu hubungan atau keterkaitan. Koneksi matematis adalah keterkaitan antara konsep-konsep matematika yang berhubungan dengan matematika itu sendiri dan keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran matematika, siswa melakukan aktivitas-aktivitas belajar seperti menerima, mengolah, dan mengungkapkan gagasan atau ide-ide matematis. Untuk menghubungkan berbagai macam gagasan atau ide-ide matematis yang diterima oleh siswa, diperlukan kemampuan koneksi matematis. Nah, koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan standar yang sudah ditetapkan oleh NCTM serta sudah diadopsi dan digunakan dalam pembelajaran matematika oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Selanjutnya yaitu
Nah, NCTM menjelaskan bahwa standar koneksi siswa adalah penekanan pembukti, satu, mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika, dua, memahami bagaimana ide-ide matematika saling berhubungan dan membangun satu ide ke ide lain untuk menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Nah, yang ketiga, mengenali dan mengaplikasikan konsep-konsep matematika di luar matematika. Nah, yang kedua yaitu ada tahapan koneksi matematis. Tahapan koneksi matematis yang pertama yaitu penyatuan tema-tema seperti perubahan, data, dan bentuk dapat digunakan untuk menarik perhatian terhadap sifat dasar matematika yang berkaitan. Nah, penyatuan tema-tema seperti perubahan, data, dan bentuk dapat digunakan untuk menarik perhatian terhadap sifat dasar matematika yang berkaitan. Gagasan tentang perubahan dapat menjadi penghubung antara aljabar, geometri, matematika distrik, dan kalkulus. Misalnya, bagaimana kaitan antara laju perubahan tetap dengan garis dan persamaan garis, lalu jika bentuk itu maksudnya merupakan tema lain yang dapat digunakan untuk memperlihatkan koneksi matematika. Sebagai contoh, bentuk kurva berkaitan dengan karakteristik dayanya. Tahapan kedua koneksi matematika yaitu mathematical process atau proses matematika. Penyatuan tema-tema seperti aspek proses matematis dari koneksi matematis meliputi tahapan koneksi matematis yang kedua yaitu ada mathematical process atau proses matematis. Nah, aspek proses matematis dari koneksi matematis meliputi representasi, aplikasi, problem solving, and reasoning. 4 kategori aktivitas ini akan terus berlangsung selama seseorang mempelajari matematika. Agar siswa dapat memahami konsep secara mendalam, mereka harus membuat koneksi di antara representasi. Aktivitas aplikasi, problem solving, dan reasoning membutuhkan berbagai pendekatan matematika, sehingga siswa dapat menemukan koneksi. Sebagai contoh, untuk mencari turunan menggunakan definisi fungsi, siswa harus mengaplikasikan limit dan komposisi fungsi. Tahapan koneksi matematis yang ketiga yaitu ada merupakan ide-ide matematis yang menjadi konektor ketika mempelajari topik-topik matematika dengan spektrum yang luas. Nah, algoritma adalah konektor yang sering digunakan dalam matematika. Grafik membantu siswa melakukan koneksi matematis dengan lebih mudah. Koneksi matematis dapat diperlihatkan perbandingan berguna hampir di setiap level pembelajaran matematika. Nah, yang selanjutnya yaitu pentingnya koneksi matematis. Pentingnya koneksi matematis tersebut secara umum dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, koneksi matematis dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami matematika secara mendalam, lebih menyeluruh, dan lebih bermakna. Yang kedua, koneksi matematis sangat bermanfaat bagi siswa sebagai alat dalam problem solving. Yang ketiga, koneksi matematis dapat memberikan pengalaman belajar yang bisa meningkatkan kemandirian belajar, menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran yang lebih tinggi tentang manfaat
matematika. Dan yang keempat yaitu ada aspek kemampuan koneksi matematika. Nah, yang pertama yaitu menuliskan masalah kehidupan sehari-hari dalam bentuk model matematika. Pada aspek ini diharapkan siswa mampu mengkoneksikan antara masalah pada kehidupan sehari-hari dan matematika. Aspek yang kedua yaitu menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban. Pada aspek ini diharapkan siswa mampu menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban guna memahami karakter antara konsep matematika yang akan digunakan. Konsep yang ketiga yaitu menuliskan hubungan antara objek dan konsep matematika. Pada aspek ini diharapkan siswa mampu menuliskan hubungan antara konsep matematika yang digunakan dalam menjawab soal yang diberikan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, Kori. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang representasi matematis yang ada hubungannya dengan koneksi matematis tadi. Pengertian dari representasi matematika ini yaitu kemampuan mengungkapkan atau mempresentasikan gagasan atau ide matematis sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah matematika. Nah, pada tahun 2010 juga Suryana mengatakan bahwa kemampuan representasi matematis merupakan keterampilan proses yang di dalamnya memuat tentang pemecahan masalah, penalaran, pembuktian, dan komunikasi. Representasi matematis merupakan kemampuan tingkat tinggi yang dapat mengantarkan siswa pada pola berpikir yang terstruktur dan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam membangun pemahamannya. Adapun tahap-tahapan representasi yaitu ada dua. Yang pertama ada tahap internal yang bisa didefinisikan sebagai proses berpikir tentang ide-ide matematis yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas ide tersebut. Itu dikatakan oleh Yang et al. Pada tahun 2016. Dan tahap yang kedua adalah tahap eksternal yang didefinisikan sebagai perwujudan untuk menggambarkan apa yang dikerjakan secara internal. Lalu, ada bentuk-bentuk representasi matematis. Pada tahun 2009, Kartini mengungkapkan bahwa pada dasarnya, bentuk-bentuk representasi digolongkan menjadi representasi visual, representasi simbolik, dan representasi verbal. Adapun bentuk-bentuk representasi matematis secara menurut National Council of Teachers Mathematics pada tahun 2000. Yang pertama, membuat dan menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide matematis. Yang kedua, memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi matematis untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematis. Adapun standar menurut Ruliana dan Murtianto pada tahun 2018, ada beberapa aspek representasi. Yang pertama ada representasi visual, yaitu indikatornya menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah, membuat gambar pola-pola geometri, membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya. Yang kedua, aspek kedua adalah persamaan ekspresi matematika. Indikatornya membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang diberikan. Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematika. Aspek yang ketiga adalah kata-kata atau teks tertulis. Indikatornya adalah menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Nah,
akan kita bahas mengapa representasi itu penting, representasi matematis itu penting. Biono pada tahun 2005 menyatakan bahwa kemampuan representasi dapat mendukung siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang dipelajari dan keterkaitannya untuk mengkomunikasikan ide-ide matematika siswa, untuk lebih mengenal keterkaitan atau koneksi di antara konsep-konsep matematika, ataupun menggunakan matematika pada permasalahan matematik realistik melalui pemodelan. Jadi kesimpulannya, representasi matematika itu adalah kemampuan representasi matematis berguna bagi mahasiswa sebagai upaya memberikan pemahaman serta gambaran dalam mengkomunikasikan penyelesaian atas masalah yang diberikan pada pembelajaran. Dengan mengembangkan kemampuan representasi matematis, secara tidak langsung kemampuan matematis lainnya pun terlatih karena prosesnya dilalui saat mempresentasikan sehingga belajar matematika menjadi lebih mudah. Selanjutnya, rekan saya nanti akan membahas tentang soal dan pembahasan. Oke, sekarang saya akan membahas ulang. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh soal mengenai daya matematis. Yang pertama yaitu mengenai komunikasi matematis. Di sini ada soal, sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 30 mil, kemudian kapal melanjutkan perjalanannya ke arah utara sejauh 40 mil. Berapakah jarak awal kapal sampai tujuan akhir kapal? Di sini dikatakan komunikasi matematis karena siswa harus mampu menyatakan persoalan ini dalam bentuk gambar. Oke. Kita awal. Bentar. Bentar, maaf. Ulang. Bentar. Gimana ya? Rahim. Oke. Yang pertama ada komunikasi matematis dengan soal, sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 30 mil. Kemudian kapal melanjutkan perjalanannya ke arah utara sejauh 40 mil. Berapakah jarak awal kapal sampai tujuan akhir kapal? Di sini dikatakan komunikasi matematis karena siswa harus mampu menyatakan ide-ide matematis dalam bentuk gambar, pola, dan yang lainnya. Nah, di sini kita menyatakan matematis menggunakan gambar. Kita berangkat dari titik O. Kita belum Hor. Oke. Dari titik O, kita berangkat ke sebelah barat sejauh 30 mil dan berhenti di titik A. Kemudian kita melaju ke arah utara sampai titik B sejauh 40 mil. Maka jarak awal kapal yaitu titik O sampai tujuan akhir yaitu titik B. Next. Oke. Kita tahu bahwa titik O adalah posisi awal kapal, titik A adalah kapal berada di 30 mil sebelah barat, dan titik B merupakan posisi akhir kapal. Kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu OB kuadrat, yaitu sisi miring, sama dengan OA kuadrat ditambah AB kuadrat. Di mana kita tahu bahwa dari titik O ke titik A yaitu 30 mil, dan dari titik A ke titik B yaitu 40 mil, maka kita masukkan 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Untuk mencari OB, kita akarkan 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Maka akan menghasilkan OB sama dengan akar dari 2500. Maka OB yaitu 50. Kesimpulannya, jarak awal kapal sampai tujuan akhir kapal sejauh 50 mil. Next. Oke. Yang kedua ada koneksi matematis. Di sini menggabungkan materi barisan bilangan dengan ilmu ekonomi atau matematika keuangan. Pertanyaannya, Ratu menabung di bank tanpa bunga sebesar Rp200.000. Untuk bulan-bulan berikutnya, Ratu menambah tabungannya sebesar Rp50.000 per bulan. Tentukan jumlah tabungan Ratu setelah 2 tahun. Oke, untuk menyelesaikannya,
kita tulis ulang data-data yang ada pada pertanyaan di atas. Yang pertama yaitu tabungan awal Ratu yaitu 200.000, tambahannya per bulan yaitu 50.000, dan lama menabungnya yaitu 2 tahun. Di sini kita tulis 24 bulan, karena Ratu di sini menabung setiap bulan. Maka kita ubah satuan tahun menjadi bulan. Oke, kita masukkan ke rumus barisan bilangan, yaitu suku ke N sama dengan suku awal ditambah N min 1 dikali beda. Nah, di sini kita menggunakan suku ke 24, karena 24 bulan. 24 bulan sama dengan 200.000 tabungan awal ditambah 24 dikurangi 1 dikali 50.000. Maka hasilnya 23 dikali 50.000 yaitu 1.150.000 dijumlahkan dengan 200.000, maka hasil jumlah tabungan Ratu selama 2 tahun yaitu 1.350.000. Next. Oke. Sekarang kita bahas metode pemecahan masalah. Kita beri soal, harga 2 buah semangka dan 3 buah melon yaitu Rp115.000. Sedangkan 1 buah semangka dan 4 buah melon yaitu Rp120.000. Pertanyaannya, berapakah harga 1 buah semangka dan 1 buah melon? Untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu apa-apa yang diketahui di soal di sini, agar memudahkan dalam penyelesaiannya. Diketahui 2 buah semangka ditambah 3 buah melon seharga Rp115.000. Dan 1 buah semangka ditambah 4 buah melon yaitu Rp120.000. Ditanyakan harga 1 buah semangka dan 1 buah melon. Oke. Step pertama yaitu membuat persamaan. Kita misalkan X itu semangka dan Y itu melon. Oke, kita ubah semangka menjadi X dan melon menjadi Y. Maka persamaannya didapat 2X ditambah 3Y sama dengan 115.000. Dan X ditambah 4Y sama dengan 120.000. Next. Oke. Penyelesaian masalah. Untuk mencari satu harga semangka dan satu melon, kita gunakan metode eliminasi. Di sini kita menggunakan metode eliminasi X. Oke, persamaan pertama yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 115.000. Dan persamaan kedua yaitu X ditambah 4Y sama dengan 120.000. Agar dapat dieliminasi, kita samakan dulu jumlah X-nya. Maka persamaan kedua kita kalikan 2. Maka menghasilkan 2X ditambah 3Y sama dengan 115.000. Dan persamaan kedua yaitu 2X ditambah 8Y sama dengan 240.000. Maka dari sini kita 2X dikurang 2X, 0. 3Y dikurangi 8Y yaitu negatif 5Y. Dan 115.000 dikurangi 240.000 yaitu negatif 125.000. Maka di sini kita dapat Y sama dengan 25.000. Oke. Jika Y sama dengan 25.000, kita substitusikan pada persamaan 1. 2X ditambah 3Y sama dengan 115.000. 2X ditambah 3 dikali 25.000 dari Y yang sudah kita dapat, sama dengan 115.000. Lalu 2X, 3 dikali 25.000 yaitu 75.000 sama dengan 115. 2X sama dengan 115.000 dikurangi 75.000, maka didapat X yaitu 20.000. Jadi harga 1 buah semangka yaitu 20.000 dan harga 1 melon yaitu 25.000. Oke, next. Oke, selanjutnya representasi matematis. Di sini siswa mampu menyatakan ide-ide matematis dalam bentuk grafik. Di sini pertanyaannya, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 4 untuk X-Y variabel pada bilangan cacah. Penyelesaiannya, yang pertama kita buat tabel untuk menentukan pasangan bilangan X-Y yang memenuhi persamaan X tambah 2Y sama dengan 4. Oke, yang pertama, jika kita ambil X-nya 0, maka kita akan menghasilkan Y-nya 2. Gimana caranya? Kita substitusikan X0 pada persamaan ini, X ditambah 2Y sama dengan 4. Jika X-nya 0, maka Y-nya 2. Selanjutnya, jika X-nya 2, maka Y-nya 1, dan X-nya 4, maka Y-nya 0. Maka dihasilkan titik-titik 0,2, 2,1,
dan 4,0. Next. Nah, selanjutnya kita gambarkan melalui grafik. Grafik yang horizontal yaitu grafik X, dan grafik yang vertikal yaitu Y, sumbu Y. Tadi kita dapat bahwa titiknya itu ada 0,2, 2,1, dan 4,0. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 2Y dengan X, Y variabel pada himpunan bilangan cacah adalah 0,2, 2,1, dan 4,0. Selanjutnya ada penalaran matematis. Di sini pertanyaannya yaitu tentukan turunan dari fungsi X, X kuadrat ditambah 2X negatif 4. Penyelesaiannya ada dua metode penyelesaian. Yang pertama dengan konsep limit, yang kedua dengan turunan fungsi pangkat untuk n bilangan real. Yang pertama kita turunkan fungsi dengan fungsi pangkat untuk n bilangan real. Nah, seperti yang kita tahu bahwa X kuadrat kita turunkan satu-satu ya. X kuadrat kita turunkan menjadi 2X, 2X kita turunkan menjadi 2, dan negatif 4 kita turunkan menjadi 0. Sehingga turunan pertama dari X kuadrat ditambah 2X min 4 yaitu 2X plus 2. Oke. Selanjutnya, kita selesaikan turunan tersebut menggunakan konsep limit. Seperti yang kita tahu bahwa limit H mendekati 0, fx plus H dikurangi fx per H. Oke, langkah pertama kita masukkan fungsi fx plus h. Maka akan didapat x plus h kuadrat ditambah 2x plus h dikurangi 4 dikurangi x kuadrat ditambah 2x min 4 per h. Limit h mendekati 0, x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 2x ditambah 2h dikurang 4 dikurang x kuadrat dikurang 2x ditambah 4. Maka akan didapat limit h mendekati 0, h dikali 2x ditambah h ditambah 2 per h. Maka di sini kita substitusikan 0 ke dalam h. Maka didapat 2x ditambah 0 ditambah 2, sehingga menghasilkan 2x ditambah 2. Maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah 2x ditambah 2. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.